Juliana, yang pada kesempatan ini saya akan mencoba mensimulasikan penyampaian materi P2K2 untuk modul 5 tentang perlindungan anak untuk sesi 12 tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, yang akan saya simulasikan adalah tentang cara pencegahan terhadap eksploitasi anak, langkah 7, poin 3 hingga poin 6. Selamat menyaksikan Bu dan Bapak semua. Saya ingin bertanya nih, apakah di antara Bapak dan Ibu semua masih ada yang putra-putrinya belum memiliki akte kelahiran? Iya Bu, anak bungsu saya belum punya akte tuh Bu. Loh, Iya, kok yang bisa? laki-laki. Kalau tidak salah Bu Icin itu putranya yang paling kecil udah besar ya? Iya Bu, udah besar, itu udah mau 3 tahun itu Bu. Sudah 3 tahun? Iya. Nah baik Ibu Icin, terima kasih. Nah ini menjadi perhatian kita semua ya Bapak dan Ibu. Apakah ada yang lain? Oke baik, tidak ada ya. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, bagi orang tua, bahwa akte kelahiran itu sangat penting bagi anak karena ini merupakan identitas diri dari seorang anak ya. Kalau tidak diurus sama orang tuanya ya mau sama siapa lagi ya. Ya, iya, tadi Ibu Icin bilang belum sempat nih ya karena kerja ya Bu ya, ke kebun ya. Iya, Tidak Bu. masalah sebetulnya. Namun kita harus bisa memilih nih, prioritaskan mana yang lebih menjadi fokus utama Ibu dan Bapak semua ya, apakah anak atau pekerjaan. Nah, kita harus utamakan dulu lah mungkin ya keperluan anak-anak karena ini sangat penting sekali ya Ibu dan Bapak semua. Iya, Nah, Bu. di sini saya harapkan semuanya ya nanti mungkin ya bagi yang ingin mungkin ya berencana untuk menambah anak atau berencana memiliki anak lagi, jangan lupa nanti kalau misalnya kita diamanahkan anak ya, orang tua itu harus paham betul akan pentingnya akte kelahiran. Iya, Nih, Bu. akte kelahiran ini merupakan identitas dari anak. Nah, ini merupakan tanggung jawab orang tua ya Bu ya, Ibu dan Bapak semua. Membuatkan akte kelahiran buat anak itu adalah tanggung jawab orang tua, bentuk tanggung jawab orang tua dan juga bentuk perlindungan orang tua terhadap anak. Di sini juga ada peran pemerintah berarti ya Ibu dan Bapak. Iya, Bu. Karena pembuatan akte kelahiran itu melibatkan dinas. Ada yang tahu kalau bikin akte kelahiran kemana sih bikinnya? Ibu ke kantor naon ya Bu, apa ya namanya, kependudukan itu ya Bu ya? Bu Icin, namina teh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Ya Bu, capil asal Pak RT. Namun ya, Ibu kan sudah pada tahu berarti ya tempatnya kemana. Jadi silahkan kalau misalnya Ibu punya anak, segeralah ya saat lahir tuh ayahnya lah bolehlah disuruh ya segera mengurus dokumen-dokumennya. Nah, Bu, seberapa penting sih sebetulnya akte kelahiran itu? Penting gak sih Bapak dan Ibu semua akte kelahiran? Penting Bu, penting. Tuh, ya kita tahu penting, tapi masih ada yang belum. Nah, tidak apa-apa. Saya harapkan setelah pertemuan ini, Ibu dan Bapak semua semakin tersadarkan ya, semakin paham akan pentingnya dokumen-dokumen. Selain mungkin ada banyak dokumen ya, selain dokumen akte kelahiran yang harus diurus ya. Nah, kalau misalnya seandainya nih anak tidak memiliki akte kelahiran, itu kan tadi berarti kan orang tua sudah tidak memenuhi hak dasar anak berarti ya orang tua tuh ya. Nah, jika anak tidak punya akte kelahiran, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ya Bu ya? Nah, itu tiasa sekolah pangintennya Bu ya? Salah satunya seperti itu Ibu tadi. Terima kasih Bu Icin. Jadi salah satunya kan berarti anak tidak punya hak dasar. Hak dasar itu tadi yang seperti Ibu Icin sampaikan, pendidikan. Kemudian nanti kalau kesehatan juga kan ya Bu ya. Kalau daftar kesehatan, BPJS dan lain-lain kan prosedur registrasi dan lainnya mungkin menggunakan akte kelahiran. Kemudian anak tersebut tidak tercatat dalam kependudukan ya Bu ya. Oh iya. Nah, jadi tidak diakui bahwa dia tinggal di suatu wilayah. Kan di akte kelahiran itu terdapat nama, orang tuanya siapa, ya lahirnya kapan. Kemudian dia juga tidak punya. Nah, ini yang paling penting sebetulnya ya, yang akan menjadi fokus utama kita pembahasan di sini adalah dia tidak punya posisi hukum yang kuat ya Bu. Aduh, bahaya tuh ya Bu nya. Jika seandainya ya kita tidak berharap seperti itu sih ya. Jika seandainya ini antisipasi
anak kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, kan jelas ya identitasnya seperti apa. Kemudian nih yang paling berat lagi, anak tidak punya status kewarganegaraan ya Bu ya. Aduh. Nah, jadi Bahaya oginya punya dia tidak diakui sebagai warga negara Indonesia yang padahal tinggal di sini gitu ya. Nah kemudian yang tadi terkait posisi hukum ya kurang kuat karena bisa jadi mungkin ini ada resiko. Nah yang sering sebetulnya banyak sekali menurut menurut penelitian masih banyak anak Indonesia yang belum tercatatkan kelahirannya ya. Bisa jadi itu karena orang tuanya belum memahami akan pentingnya itu atau bahkan tidak memprioritaskan gitu ya Bu ya. Nah saya harap di sini semuanya Bapak dan Ibu semakin paham ya Bu ya pentingnya akte kelahiran. Nah kalau misalnya tidak punya akte kelahiran, anak itu beresiko untuk dipalsukan identitas kependudukannya. Bisa jadi anak ini dipalsukan identitasnya kemudian digunakan untuk kepentingan yang menyalahi aturan atau merugikan bahkan ya atau menyalahi hukum. Nah, jadi kalau misalnya punya akte kelahiran, posisi hukumnya jelas gitu diperjuangkan secara hukumnya jelas ya. Nah, kemudian yang paling banyak terjadi nih ya Bu di kita ya Bu ya. Di daerah-daerah pedesaan tuh kan banyak tuh anak-anak yang orang tuanya merasa buat apa sih akte kelahiran gitu ya. Padahal sering banyak terjadi anak-anak yang tidak punya akte kelahiran ini menjadi sasaran empuk untuk perdagangan anak ya Bu ya. Ya Allah. Ya karena dia tidak jelas gitu asal usulnya dari mana, tidak tercatat gitu ya. Nah, Ibu semua yang tadi saya sampaikan coba kita lihat. Tadi semua itu kita lihat di flip chart ya, flip chart 8. Ada Bu, coba buku pintarnya juga di buku pintar ada ya, di buku pintar halaman 49. Boleh dibuka Bapak dan Ibu semua? Iya Bu. Udah Bu ini Bu ya. Oke ya, kita sama-sama lihat. Bu ini tak aduh. Oh, mohon maaf di nya. Kita sama-sama ya Bu ya. Iya boleh. Jadi judulnya apa Ibu dan Bapak semua? Manfaat akte kelahiran. Oke. Ya. Nih di sini yang tadi saya sudah sampaikan juga ya. Jadi manfaat akte kelahiran itu yang pertama adalah ibu-ibu apa? Yang pertama adalah identitas sah anak. Identitas ya, sah anak ya. Ya betul yang tadi disampaikan itu kan. Jadi posisi status kewarganegaraan dan kependudukannya juga jelas ya, berarti sah nih anak ya. Kemudian nomor 2, memastikan asal usul anak. Nah di sini kan kita tahu ya bahwa isi dari akte kelahiran itu nama orang tuanya siapa, lahirnya kapan, ya, di mana tempatnya gitu ya Bu ya. Kemudian Bapak dan Ibu semua kita lihat yang ketiga, poin ketiga itu mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Nah tadi seperti yang disampaikan ya oleh Bu Icin, kalau misalnya mau daftar sekolah kan sekarang pakai akte kelahiran. Mau daftar layanan kesehatan misalnya mau berobat nih pakai BPJS, kan registrasi dan lain-lainnya untuk mendapatkan kartu BPJS itu kan memerlukan dokumen kelahiran ya. Kemudian yang keempat kita lanjut ya Ibu dan Bapak semua, mohon untuk lebih memperhatikan lagi ya. Ya Bu. Ini nomor 4 adalah mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Nah kalau misalnya daftar nikah kan ya Bu ya. Ibu dan Bapak semua kalau nikah kan daftar pakai akte kelahiran. Nah kalau misalnya seandainya masih kurang usianya dari 18 tahun kan ketahuan tuh ya. Bisa jadi kan harus menunggu dulu mungkin ya atau seperti kalau bisa menunggu ya Bu ya. Iya kalau bisa menunggu ya. Dan alangkah baiknya ya sesuai usianya ya, agar siap gitu. Kemudian yang kelima, kepastian mendapatkan hak waris ya. Jadi untuk mengurus kepengurusan harta warisan itu, kalau misalnya ada masalah, ujung-ujungnya nanti yang dijadikan dokumen dasar untuk pengurusan hak waris adalah akte kelahiran. Apakah betul anak tersebut adalah memiliki hak waris atas orang tuanya gitu ya. Kemudian yang keenam adalah sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya seperti kartu keluarga, kemudian kartu tanda pengenal, SIM ya Bu, SIM nih, dan paspor tuh yang buat kita mau keluar negeri ya. Bu. Kemudian dan lain-lainnya banyak lagi ya. Ini kepentingannya bisa untuk dokumen-dokumen pelengkap lainnya bikin itu ya. Kemudian nomor 7 dan lain-lain berarti sangat banyak ya manfaat dari akte kelahiran. Ya Bu. Nah jadi inti
intinya Bapak dan Ibu semua, seperti yang tadi pertama saya sampaikan, jadi akte kelahiran itu sangat penting, dan jika ibu dan bapak tidak memenuhi hak-hak anak ya, tadi berarti kan akte kelahiran itu sangat penting. Nah, jadi ibu harus ingat, perhatikan, ingat baik-baik ya Bapak Ibu semua. Jadi tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak ya. Iya. Tadi kan pembuatan akte kelahiran itu merupakan hak anak ya. Iya, Bu. Sedangkan ibu tidak Membuat akte, belum membuat. iya, tidak Bu, ya. menunaikannya Iya. gitu ya. Kemudian sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran anak ya, nyambung tadi ke poin pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak Iya, ya. Bu, ya. Ya. Ya, Bu. Dan terakhir adalah orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak ya. Iya, Bu, ya. Kalau tidak kita sebagai orang tuanya siapa lagi gitu ya.